السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Alhamdulillah kita selesai membantah syubhat yang ditebarkan oleh Jahmiyah dan yang semisalnya dengan beberapa sisi sampai 5 sisi. Mudah-mudahan masih ingat bantahan-bantahan dari beliau hafizahullah dari Syekh Rabi' tentang masalah istawa. Mereka tafsirkan dengan istaula. Tentunya dibantah dari sekian macam sisi dan sangat jelas. Pertama, sudah diketahui bersama badahatan bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai 'arsy sejak awalnya sampai akhirnya. Sedangkan istawa disebutkan setelah penciptaan langit dan bumi, Allah istawa. Berarti tidak mungkin bermakna berkuasa. Karena kalau berkuasa sudah lewat. Allah dari dulu sampai yang akan datang tetap maha kuasa. Tetapi kalau dikatakan tsumma istawa, kemudian istawa, maka maknanya jelas bukan maha kuasa, tetapi maha tinggi di atas arasnya. Thaniyan, anna tafsir al-istiwa bil-istila lam ya'rud illa an tariq al-ja'd. Bantahan kedua, sebagai murajaah saja. Bantahan kedua, bahwa tafsir seperti itu tidak pernah diriwayatkan dari salaf. Tidak pernah ada seorang ulama pun yang menafsirkan demikian, kecuali tokoh sesat yang bernama Ja'ad bin Dirham, yang kemudian diikuti oleh Jahm bin Safwan. Berarti jelas itu adalah tafsir ahlul bid'ah. Yang ketiga, bahwa kalimat istawa ditafsirkan istaula itu tidak dipahami oleh orang Arab. Tidak ada satu orang Arab pun yang memahami demikian. Dan tidak ada dalam kitab-kitab kamus yang besar-besar dari kamus bahasa Arab ataupun yang lainnya, tidak ada yang menafsirkan istawa mengandung makna istila. Tidak ada. Bahkan ternyata yang mereka pakai justru ucapan seorang dalam syairnya, yang ternyata orang itu adalah orang Nasrani yang bernama Akhtal, yang tentunya Nasrani jahilun biddin
dan kelihatannya jahilun aidan bil Arabiyah. Bodoh dalam masalah agama dan kelihatannya bodoh juga dalam masalah bahasa Arab. Sehingga dinukilkan ucapan-ucapan para pakar-pakar bahasa Arab bahwa mereka menyatakan kami tidak pernah mendapati istawa bermakna istaula. Bahkan ketika Ibn al-Arabi dipaksa oleh penguasanya dan ditanya oleh tokoh ahlul bid'ah, coba cari mana istawa-istaula, pasti ada dalam dialek-dialek orang Arab. Dijawab tidak ada. Enggak ada satu dialek Arabiyah pun, enggak ada satu suku pun yang menafsirkan istawa dengan istaula. Padahal yang memaksa penguasa dipengaruhi oleh seorang tokoh ahlul bid'ah, tokoh Mu'tazilah, Ibn Abi Du'ad. Tetapi tetap karena memang tidak ada, dia katakan tidak ada. Aku tidak dapati dalam dialek atau pecahan-pecahan bahasa Arab yang manapun, enggak ada. Yang keempat, innal istiwa lahu fil Quran wa fil lughatil arabiyyah ma'anin. Bahwa makna istawa di dalam bahasa Arab memiliki sekian makna, tetapi tidak ada istaula. Tergantung dengan kata sambungnya. Ada yang mutlak tanpa kata sambung, ada yang diiringi kata sambung. Sedangkan yang mutlak seperti kalimat walamma balagha ashuddahu wastawa, maka maknanya tamma wa kamula, sempurna. Ini kalau istawa tanpa diiringi kata sambung apapun. Kemudian istawa artinya kemudian menjadi sempurna, menjadi lengkap. Adapun yang diiringi dengan kata sambung, kadang-kadang diiringi dengan kata sambung ila. Seperti tsumma stawa ila as-sama. Tsumma stawa ila sama. Istawa diiringi kata atau diiringi kata sambung ila. Maka maknanya ala, kemudian meninggi di atas langit. Sama dengan yang diiringi kata sambung ala. Seperti tsumma stawa atau dikatakan ala samai, di atas langit. Maknanya juga ala wartafa'a, tinggi. Sedangkan yang dikatakan ila mengandung kata lain atau mengandung makna lain, yaitu ke, meninggi ke atas langit. Adapun istawa 'alal 'arsy memiliki makna-makna lain seperti istaqarra wa 'ala wartafa'a wa sa'ada. Naik, meninggi, menetap. Itu semua makna-makna istawa. Jadi kalau dikatakan Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arsy-Nya istawa, berarti istawanya diiringi kata 'ala. Berarti maknanya Allah Maha tinggi, menetap, atau Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Yang kelima, dari bantahan Syekh Rabi' hafizahullah terhadap mereka-mereka menafsirkan istawa dengan istaula, bahwa Jahmiyah dan yang bersamanya dari ahlul bid'ah, ahlul ahwa menafsirkan makna istawa dengan istaula itu karena sebab. Apa sebabnya? Karena mereka menganggap kalau Allah di atas arsy-Nya berarti sama dengan makhluk. Artinya mereka melakukan dua kesalahan sekaligus. Pertama, ketika menyatakan Allah di atas arsy-Nya berarti sama dengan makhluk. Ini kesalahan pertama. Berarti mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya, kata mereka berarti Allah sama dengan makhluk. Ini sudah tashbih. Maka Jahmiyah, Mu'tazilah, wa amsaluhum dan yang sejenis mereka, semuanya sebelum melakukan tahrif, sebelum melakukan penyelewengan makna, mereka itu melakukan tasbih dulu. Ini sama dengan makhluk, harus kita selewengkan. Ini sama dengan makhluk, harus kita selewengkan. Berarti mereka menafsirkan dengan tafsir batil, dengan kata lain mentahrif, karena mereka menganggap semua apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Quran tadi
menyerupai makhluk. Dan ini kesalahan mereka. Seharusnya mereka mengimani Allah di atas arasnya dengan meyakini Allah tidak sama dengan makhluk. Selesai. Tidak mesti yang di atas sesuatu mesti sama. Enggak mesti. Makhluk yang ini dengan makhluk yang lain saja ketika dikatakan di atas sesuatu tidak akan sama. Iya kan? Apakah ketika kamu di atas pohon dengan monyet di atas pohon sama? Atau burung di atas pohon sama? Enggak sama. Berbeda-beda keadaannya. Apalagi yang laisa kamitslihi syai'. Apalagi yang laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan makhluk apapun. Maka tentunya Allah di atas arsy tidak sama dengan makhluk di atas makhluk. Tidak sama dengan makhluk apapun di atas makhluk apapun. Tidak sama dengan raja di singgasananya. Tidak sama dengan penunggang kuda di atas kudanya. Tidak sama dengan sesuatu di atas meja. Tidak sama. Sama sekali. Laisa kamitslihi syai'. Dan Allah tidak menerangkan rinciannya, maka kita katakan wallahu ta'ala a'lam, yang pasti tidak sama dengan makhluknya. Yang berikutnya, dalil-dalil yang dibawakan oleh musannif rahimahullah. Wa qawluhu, dan ucapan musannif rahimahullah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi. Wa qawluhu a'amintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard. Dibawakan dalil-dalil lain. Dan beberapa kitab-kitab matan ada perbedaan atau ada yang tidak lengkap. Ada yang disebutkan hanya kisah Musa dengan Fir'aun, tetapi dalam matan-matan yang lain disebutkan beberapa dalil-dalil lain. Di antaranya ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang thayyib. Kepada siapa? Naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib berarti Allah maha tinggi di atas. Demikian pula dalil lain dibawakan oleh musannif rahimahullah, yudabbirul amra minas sama, mengatur urusan-urusan dari langit. Berarti di mana Allah? Ya di atas langit, di atas arasy-Nya, maha tinggi. Tsumma ya'ruju ilaih, kemudian naik kepadanya. yakni malaikat-malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil lain lagi adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman, tidak takut dengan yang di langit? Man, siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa taala. Man fis sama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan Allah yang maha tinggi di atas langit, di atas arasy-Nya, di ketinggiannya? Wa akhbar Allah, dan Allah menghabarkan pula tentang kisah Fir'aun al-la'in, Fir'aun yang dilaknat, ketika berkata kepada anak buahnya yang bernama Haman, ya Haman, wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablugha al-asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Kata Fir'aun, wahai Haman, bangunlah bangunan-bangunan tinggi agar aku bisa mencapai langit, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin Musa berdusta. Perhatikan kisah ini. Kisah Fir'aun yang menantang Musa alaihissalam dan menuduh bahwa Musa alaihissalam berdusta. Maka dia menyatakan pada anak buahnya, bangunlah bangunan-bangunan yang tinggi. Ibni li sarhan, bangunlah sarah, menara-menara yang tinggi. La'alli ablughal asbab, agar aku bisa mencapai pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, aku ingin melihat Tuhannya Musa, dan aku menduga Musa itu berdusta. Baik, perhatikan kisah ini. Menunjukkan bahwa Musa alaihissalam telah menghabarkan kepada Fir'aun bahwasanya Allah di langit. Iya kan? Itu menunjukkan
bahwa Musa menghabarkan pada Fir'aun bahwa Musa di langit. Buktinya Fir'aun menyatakan, bangunlah bangunan yang tinggi ya Haman. Aku ingin naik ke langit, aku ingin lihat Tuhannya Musa. Dan aku menduga Musa itu berdusta. Berarti Fir'aun mendapatkan kabar dari Musa bahwa Allah di langit, di ketinggiannya. Tetapi karena sombongnya Fir'aun, menganggap bisa dicapai dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Dikatakan wallahu alam bahwa bangunan yang tinggi itu adalah piramid-piramid yang mereka bikin. Piramid-piramid yang secetek itu dibandingkan dengan langit yang pertama saja tidak ada apa-apanya. Ini karena kesombongan Fir'aun. Maka dikatakan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi' hafizahullah, wa minal adillati ala uluwillahi ta'ala annahu alal 'arsy, di antara dalil yang menunjukkan tingginya Allah di atas 'arsy-Nya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik dan juga amalan saleh, yarfa'uhu, diangkat ke langit. Ilaihi, ila man? Ila Allah Subhanahu wa taala. Yas'adu, apa maknanya? Naik kepada Allah, naik. Berarti di mana Allah? Aina Allah? Nah, berarti Allah di ketinggiannya. Kalau dikatakan kalimat thayyib, naik. Ilaihi yas'adu, kepadanya lah naik kalimat yang thayyib. Maka menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas kita, di atas seluruh makhluknya. Tidak mungkin di bawah, tidak mungkin di kanan, di kiri. Kalau di bawah enggak akan dikatakan naik kalimat thayyib, enggak akan. Pasti dia akan turun pada Allah taala. Astagfirullah. Amal thayyib, amal-amal yang baik, amal saleh, juga dikatakan yarfa'uh. Wal amalus salih yarfa'uhu. Alhamdulillah. Allah sebutkan dengan beberapa kalimat. Yang tadi yas'adu, yang artinya naik. Amal saleh yarfa'uhu, diangkat. Sama. Yas'ad, ke atas. Yarfa'uhu, juga ke atas. Diangkat. Artinya diangkat kemana? Ke atas. Kalau ke bawah tidak dikatakan diangkat. Kalau ke kiri, ke kanan gak akan dikatakan diangkat. Digeser ke kanan, ke kiri. Tetapi kalau ke atas, diangkat. Diangkat oleh malaikat-malaikatnya yang Allah ciptakan, yang Allah perintahkan. Dan malaikat-malaikat tadi yata'aqabun, saling bergiliran. Ada malaikatul nahar, ada malaikatul lail, ada malaikat siang, ada malaikat malam. Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, mereka berkumpul di salat fajar dan salat asar untuk bertukar tugas. Pada waktu subuh, malaikat-malaikat malam akan pergi kepada Allah SWT, sedangkan malaikat-malaikat siang datang dan bertemu dan sama-sama salat subuh bersama kalian. Bersama kita. Malaikatun nahar wa malaikat lail. Oleh karena itu dikatakan Quran al-Fajri kana mashhuda. Apa maknanya mashhuda? Karena dipersaksikan. Walaupun salat-salat yang lain dipersaksikan, tetapi Quran al-Fajri kana mashhuda dipersaksikan karena dipersaksikan oleh dua rombongan malaikat. Malaikatun nahar wa malaikatul lail. Malaikat malam dan malaikat siang, dua-duanya hadir dan menyaksikan kalian dan kaum muslimin salat ketika itu. Thumma ya'ruju, maka malaikat malam naik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya'ruju, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam bihim. Maka Allah tanya pada malaikat-malaikat malam tadi yang tadi naik, dan Allah Maha tahu. Bukan tidak tahu, Allah mempertanyakan untuk melihat saksi-saksi dari para malaikat. Apa yang dikatakan oleh para malaikat? Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, maka malaikat malam tadi berkata, "Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang salat. Dan kami datang pada mereka dalam keadaan mereka sedang salat. Datangnya di waktu asar, malaikat malam. Dan ikut salat asar.
kemudian perginya, naiknya pada salat fajar atau setelah salat fajar. Maka kata malaikat-malaikat malam tadi kepada Allah, kami datangi mereka dan mereka dalam keadaan salat. Dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang salat. Hakadal a'malu salihat tas'ad ilallah. Kata Syekh Rabi hafizahullah, demikianlah yang dikatakan amal saleh naik kepada Allah. Karena diceritakan, disampaikan oleh para malaikat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Maha tahu keadaan mereka dan Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Demikian pula ayat berikutnya disebutkan dengan yudabbirul amra. Yudabbirul amra minas sama. Allah mengatur urusan-urusan, mengatur segala macam urusan-urusan makhluknya minas samai, dari langit. Kenapa dikatakan minas sama? Li'anna Allah fis sama, karena Allah di langit, di ketinggiannya, di atas arasy-Nya, fil uluwi, di ketinggiannya. Walau kana taht aw fi kulli makan. Kalau Allah dikatakan bersama makhluknya di sini atau di setiap tempat, maka tidak akan disebut Allah mengatur alam semesta dari langit. Enggak akan dikatakan begitu. Akan dikatakan dari sini. Bukan dari langit atau dari bumi. Astagfirullah, dan itu tidak mungkin. Mustahil. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Maka ikhwan a'azakumullah, disebutkan kalimat yudabbirul amra minas sama ilal ardi menunjukkan bahwa Allah mengatur dari ketinggiannya. Ini dalil berikutnya. Waqal, dan juga termasuk dalil-dalil yang dipakai yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Aamintum man fis samaa'. Was samaa'u kullu ma 'ala. Yang namanya sama itu semua yang di atas dikatakan sama. Dari kata sumu. Ya'ni minas sumuwi. Aamintum man fis sumu. Yani fil ulu. Apakah kalian tidak takut dengan yang di ketinggiannya? Jangan salah menafsirkan. Mereka menolak ayat ini dengan salah menafsirkan. Ditafsirkan dengan salah dulu, kemudian ditolak. Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Masa Allah fis sama, Allah di langit, berarti lebih kecil dari langit dong. Kalau dikatakan di dalam langit. Astagfirullah. Tafsirmu yang salah, bukan ayatnya. Pemahamanmu yang keliru, pemahaman batil. Allah Subhanahu wa taala bukan di dalam langit. Allah Subhanahu wa taala fis sama ay fis sumuwi, di ketinggiannya. Fil ulu. Aliyul a'la, Maha tinggi di ketinggiannya. Lagi pula kalimat fi tidak mesti bermakna di dalam. Lagi pula kalimat fi, huruf fi yang artinya di, tidak mesti maknanya di dalam. Bisa juga bermakna di atas. Mana buktinya? Buktinya ayat Allah SWT ketika menceritakan bagaimana Fir'aun menghukum tukang-tukang sihir. La usallibannakum fi judu'in nakhli. Tsumma la usallibannakum, kemudian akan aku salib mereka fi judu'in nakhl. Kami akan salib mereka di pokok-pokok pohon korma. Di batang-batang pohon korma. Apakah maknanya di dalam pohon? Di dalam batang pohon? Ya hada. Jangan terlalu bodoh dalam menafsirkan. Dan jangan terlalu sempit dalam memahami bahasa Arab. Bahasa Arab kadang fi bermakna di dalam, tetapi fi kadang-kadang bermakna di atas. Seperti ayat tadi, fi judu'in nakhl, disalib, kata Fir'aun, aku akan salib kalian di pokok-pokok pohon korma, di batang-batang pohon korma. Apakah maknanya di dalam batang pohon? Bukan. Maknanya ala judu'in nakhli. Maknanya di atas tonggak-tonggak pohon atau di atas batang-batang pohon. Dan ini barakallahu fiikum sudah dipahami oleh mereka-mereka yang mengerti bahasa Arab.
Sehingga qulina a'azakumullah aamintum man fis sama', yakni apakah kalian tidak takut dengan Allah di ketinggiannya, di atas langitnya, di atas arasnya. Ini juga dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Demikian pula dalil yang lain disebutkan wama rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Lagi pula, secara akal sehat tidak mungkin yang dimuliakan taruh di bawah. Tak mungkin. Sesuatu yang dimuliakan ditaruh di tempat yang rendah atau memiliki tempat yang rendah, tak mungkin. Dan sudah diketahui bersama, setiap pembesar, orang terhormat, pemimpin negara atau pemimpin selalu minta tempat yang paling tinggi. Dan ketika diberi tempat yang paling rendah tidak mau, karena mengandung makna penghinaan. Oh, Tuan Raja, di sini saja duduknya, di tempat yang paling bawah, biar kami yang di atas. Ya marah dia. Kenapa? Karena sudah ma'ruf bahwa rendah itu tempat yang tidak terhormat, tetapi tinggi adalah tempat yang terhormat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana mereka-mereka yang menyatakan kepada Allah, Rabbana arinal ladaini adallana, wahai Rabb kami, tunjukkan pada kami orang-orang yang menyesatkan kami. Minal jinni wal ins, dari jin dan manusia. Tunjukkan pada kami, naj'alhuma tahta aqdamina, agar kami jadikan mereka itu di bawah kaki-kaki kami. Apa maknanya? Direndahkan. Liyakuna minal asfalin, agar keduanya, manusia dan jin, menjadi minal asfalin, termasuk yang rendah. Maka tidak mungkin, mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala di tempat yang rendah. Dan dunia adalah tempat yang rendah. Wa dunya yusamma dunya li'annahu dani. Dunia ini dikatakan dunia karena dia daniyun, rendah, di bawah. Dan sama dikatakan sama karena dia sumu, ulu. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala di tempat yang rendah. Tentunya Allah yang maha mulia di tempat yang paling mulia, yang paling tinggi, di atas seluruh makhluk-makhluknya, di atas langit-langitnya, di atas arasnya, di atas kursinya Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, lagi maha tinggi. Demikian pula dikatakan tentang Musa dengan Fir'aun tadi. Wa qala Fir'aunu ya Hamanu ibni li sarhan la'alli ablughal asbab. Kata Fir'aun, wahai Haman, bangunlah untukku bangunan yang tinggi, pencakar-pencakar langit, agar aku bisa mencapai pintu-pintu. Asbabas samawati, yaitu pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat Musa. Dalam surat Ghafir ayat 36 dan 37. Agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan aku menduga bahwa dia berdusta. Yakni ini menunjukkan bahwa Fir'aun kadzdzaba Musa. Fir'aun mendustakan Musa alaihi salam. Wa min jumlati ma kadzdzabahu, dan di antara yang didustakan oleh Fir'aun kepada Musa adalah dia tidak percaya dengan berita Nabi Musa bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama, bahwa Allah di ketinggiannya. Wa inni la adhunnuhu kadhiba, kata Fir'aun, dan sungguh aku menduga bahwa dia berdusta. Berarti siapa yang mengingkari tingginya Allah di atas arasnya, tingginya Allah di atas langit-langitnya, berarti dia Fir'aunisme, menganut aliran Fir'aun. Berarti dia mengucapkan seperti ucapan Fir'aun. Mana sudah ada pesawat-pesawat ulang-alik ke sana? Tidak ada. Tuhannya Musa, aku sudah naik ke tempat-tempat yang tinggi dengan pesawat ini, dengan pesawat itu. Tidak ada Tuhannya Musa. Wa inni la adhunnuhu kadhiba, aku menduga bahwa Musa berdusta.
Padahal yang mereka capai sangat rendahnya. Belum mencapai langit pertama pun, padahal di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit sampai yang ketujuh. Bainahuma atau baina sama'in ila sama, antara langit dengan langit berikutnya sejarak 500.000 tahun perjalanan. Maka apa yang mereka capai? Dan apa-apanya. Tetapi sudah sombong menyatakan inilah adunnuhu kadiba, sungguh aku menduga Musa berdusta. Maka mereka yang berkata mendustakan orang-orang yang menyatakan bahwa Allah fis sama, berarti mereka menganut pemahaman Firaun yang mengatakan pada Musa dengan kalimat inilah adunnuhu kadiba. Fahada yadullu ala anna Musa kana yukhbiruhu wa yuwajjihuhu. Ini menunjukkan bahwa Musa sudah menghabarkan kepada Fir'aun, sudah memberitakan dan menyampaikan kepada Fir'aun bahwa Allah Subhanahu wa taala di sama atau di ketinggiannya. Rabbuka wa rabbu hadhil makhluqat fis sama. Rabb kamu wahai Fir'aun dan Rabb kami dan Rabbnya seluruh makhluk-makhluk ini ada di ketinggiannya. Ay rabbi kamilun laisa misluka fil ard. Artinya bahwa Rabbku sempurna dan maha tinggi, tidak seperti kamu. Kecil, rendah di dunia lagi, di tempat yang dani. Anta abdun dha'ifun miskin. Adapun engkau, wahai Fir'aun, abdun dha'ifun miskin. Engkau hamba yang lemah, yang enggak punya apa-apa. Fallahu li'izzatihi wa 'azamatihi fawqa hadzal kaun. Adapun Allah karena kemuliaannya, ketinggiannya dan maha besarnya, maka Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Fayad'uhu ilal hidayati wa ilat tazkiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada bimbingan hidayah dan mengajak pada pensucian. Faqul hal laka ila an tazakka. Katakan wahai Musa pada Firaun, hal laka ila an tazakka, maukah engkau disucikan? Ini mengajak kepada kesucian. Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha, maukah aku bimbing engkau kepada Rabbmu agar engkau takut kepadanya, memiliki khasyah. Farahul ayatal kubra, maka Musa memberikan tanda-tanda dan bukti-bukti yang sangat besar. Tetapi fakadzdzaba wa 'asa, ternyata Firaun mendustakannya dan bermaksiat, yakni menentangnya. Tsumma adbara yas'a, kemudian berpaling dan berupaya. Fahasyara fanada, kemudian mengumpulkan manusia dan memanggil, yakni memanggil tukang-tukang sihirnya, memanggil rakyatnya dan menyatakan faqal ana rabbukumul a'la. Akulah, kata Firaun, Rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Maka Musa membantahnya dengan kalimat tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, sedangkan engkau rendah. Allah maha besar, sedangkan engkau kecil. Allah yudabbirul amr, mengatur alam semesta, minas sama, di ketinggiannya. Wadzahir anna Fir'aun kana ya'taqid. Dan tampaknya Fir'aun walaupun menentang, tetapi hatinya yakin. Hatinya yakin bahwa apa dikatakan Musa benar. Kenapa? Karena memang fitrah manusia seluruhnya menyatakan bahwa yang mulia adalah maha tinggi. Tidak mungkin yang dimuliakan tempatnya rendah, tidak mungkin. Sehingga fitrah cocok semua. Termasuk Fir'aun. Ketika menyatakan ini la adunnu kadiba, sungguh aku menduga dia berdusta, itu di mulutnya. Tetapi hatinya Allah kabarkan, wajahaduhu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Ini tentang Fir'aun. Jahadu biha, mereka menentangnya, wastaiqanatha anfusuhum, tetapi mereka yakin dalam hatinya. Menentang secara zahir, tapi hatinya yakin. Kenapa hatinya yakin tapi menentang? Zulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan karena sombong. Enggak mau dia kemudian ditinggal. Khawatir kerajaannya jatuh dan berpindah pada Musa.
Khawatir dia kalah pamor, khawatir. Akhirnya mereka menentang apa yang diyakininya. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Fannasu bima fihim Fir'aun. Maka manusia yang diantaranya Fir'aun termasuk di dalamnya, mafturuna ala anna Allah fis sama, semuanya mengetahui secara fitrah bahwa Allah di langit, di ketinggiannya. Walihada qala, oleh karena itu dikatakan jahadu biha, menentangnya, wastaiqanatha, tetapi meyakininya. Ini menentang dengan lidahnya, dengan mulutnya. Inni la adunnuhu kadiba, aku menduga bahwa Musa itu berdusta. Nyatakan Allah di langit. Coba bangun menara, aku mau lihat Tuhannya Musa, aku yakin dia berdusta. Ini ingkaran kana zulman wa uluwa. Adapun hati mereka yakin. Wasyahid, adapun sebagai saksi, bukti dalam ayat ini adalah Fir'aun ketika menentang ucapan Musa, menyatakan bangunlah tempat yang tinggi. Kenapa? Menunjukkan bahwa Fir'aun tahu Tuhannya Musa di ketinggian, tempat yang mulia, tempat yang tinggi. Dia pengen lihat. Tetapi itu hanya penentangannya, hanya penentangan terhadap Musa. Mana? Enggak ada tuh. Dia tahu tentunya yang maha besar enggak akan sedekat itu. Tentunya maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya, kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya, dengan maha mendengar, maha melihatnya, dengan sifat-sifatnya, maka Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kalian. Ini enggak ada pertentangan. Sebab bagi kita jauh, bagi Allah dekat. Sebagaimana hari kiamat bagi kita sepertinya terasa jauh, bagi Allah dekat. Innahum yarawnahu ba'ida, mereka melihatnya ba'id, jauh. Kata Allah, wa narahu qariba, dan kami melihatnya dekat. Sama. Sebagaimana kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di ketinggiannya, di atas langit, di atas langit, di atas langit, di atas langit, yang paling tingginya di atas arasy-Nya, di atas seluruh makhluknya. Masya Allah, jauh sekali. Langit yang pertama saja bagi kita jauh. 500.000 tahun perjalanan. Umur kita 100 saja tidak ada. Ini 500.000 tahun. Jauh sekali. Ya kamu, kita yang lemah, pemandangan mata terbatas, penglihatan terbatas, semua terbatas. Dan kita kecil. Sedangkan Allah maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripadanya. Maha mendengar, maha melihat. Maka bagi Allah semuanya dekat. Orang bisik-bisik saja, Allah sangat dekatnya. Terdengar oleh Allah bisikan hatinya, apalagi bisikan lisannya. Sehingga tidak ada pertentangan antara berita bahwa Allah dekat dan berita bahwa Allah Subhanahu wa taala di ketinggiannya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dengan menggabungkan kedua-duanya. Allah maha dekat di ketinggiannya dan Allah maha tinggi di kedekatannya. Gimana itu? Jawabannya seperti tadi, bahwa Allah maha dekat di ketinggiannya. Allah di atas arasy-Nya secara zat, dikhabarkan dalam Quran wa sunnah. Tetapi bagi Allah semuanya dekat. Karena Allah maha besar, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Dan itu akan dipaham oleh orang-orang yang paham bahwasanya kalau Allah maha besar berarti semuanya kecil, sangat kecilnya, nggak bisa dibandingkan, nggak bisa dibandingkan. Mau kita bandingkan dengan apa? Nggak bisa. Allah maha besarnya, sedangkan langit-langit sangat kecilnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat, bahkan dalam ayat, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi dalam genggaman Allah yaumul qiyamah. Seberapa kecilnya bumi berarti dalam genggaman Allah? Tambah lagi was-samawati matwiyatun biyamini, dan langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kecilnya langit-langit. Berarti dekat apa jauh? Bagi Allah dekat banget. Digenggam oleh Allah taala. Dekat banget, digulung oleh Allah taala.
Maka barakallahu fikum, jangan mempertentangkan antara dua berita tadi. Berita Allah Maha tinggi di atas arasnya dan berita-berita bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini ikhwanuddin a'azakumullah, berita dari Allah yang benar dan Dia Maha benar Subhanahu wa taala. Jika tanya hamba-hambaku tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta, yang berdoa. Maka silahkan, hendaklah mereka mentaati aku, menyambut perintah-perintahku dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun. Dan ini benar-benar berita yang hak bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha dekat di ketinggiannya. Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah sampai pada ucapan beliau wa ulama'ul ummah wa ayanul a'immah min as-salaf rahimahumullah lam yakhtalifu fi anna Allah ta'ala 'ala 'arshihi wa 'arshuhu fawqa samawatihi yuthbituna lahu min dhalika ma athbatahu Allah ta'ala ويؤمنون به ويصدقون الرب في خبره ويطلقون ما أطلقه الله من استوائه على العرش ويمرون على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. Kata musannif rahimahullah bahwa ulamaul ummah, para alim, orang-orang yang berilmu, para ulama dan tokoh-tokoh para imam-imam dari kalangan salaf rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, lam yakhtalifu, mereka tidak berselisih, artinya sepakat, ijma',
atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala arsyih, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arasy-Nya. Wa arsyuhu, dan arasy-Nya di atas langit-langitnya. Lam yakhtalifu, mereka tidak berselisih. Satu alim pun, satu ulama pun dari salaf, enggak ada satu imam pun yang menyelisihi akidah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ala arsyihi, di atas arsy-Nya, dan arsy-Nya di atas semua langit-langitnya. Yuthbituna lahu min dzalika ma athbatahu Allah. Mereka para a'immah, para ulama, yuthbituna lahu min dzalik, menetapkannya sebagaimana apa yang Allah tetapkan. Yu'minuna bihi, mereka beriman kepadanya, bahwa Allah di atas arasy-Nya. Wa yusaddiquna ar-rabb fi khabarihi, dan mereka beriman kepada Allah dengan berita-beritanya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan berita-berita Allah Subhanahu wa taala yang sudah disebutkan kemarin, beberapa dalil-dalilnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Apakah dengan kalimat yang jelas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Ada 7 ayat kurang lebih yang menyatakan bahwa Allah beristiwa di atas arasy-Nya, maha tinggi di atas arasy-Nya. Belum lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Aliyul A'la, memiliki sifat ketinggian zatnya, di samping ketinggian kemuliaannya dan kedudukannya. Ikhwani fillah a'azakumullah. Dan sudah disebutkan pula sekian banyak dalil-dalil bahwa malaikat-malaikat naik kepada Allah. Amalan-amalan saleh naik kepada Allah. Kalimatut thayyib naik kepada Allah. Makna naik tentunya ke atas, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di ketinggiannya. Barakallahu fikum. Dan ini sifat kemuliaan. Sudah dibuktikan kemarin bahwa sebaliknya, rendah di bawah, itu sifat kerendahan. Sebagaimana yang pernah kita bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Wahai Rabb kami, tunjukkan 2 golongan yang menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia, agar kami jadikan mereka rendah di bawah kaki-kaki kami, agar mereka menjadi asfalin. Apa lawannya a'la? Asfal. A'la sifat kemuliaan, asfal sifat kerendahan. Sebagaimana dikatakan dalam surat As-Saffat, Allah katakan fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka menginginkan tipu daya. Faja'alnahumul asfalin, maka kami jadikan mereka rendah. Asfal maknanya di bawah, jadikan mereka di bawah. Apa maknanya? Maknanya direndahkan. Faja'alnahum al-asfalin. Maka kembali kepada ucapan As-Sabuni rahimahullah, bahwa para imam-imam, para ulama, para a'immah, mereka semuanya sepakat membenarkan berita-berita Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah maha tinggi di atas arasy-Nya. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang kayak apa dan seperti apa di atas arasy-Nya, wallahu taala a'lam. Allah yang lebih tahu. Adapun kita diperintah untuk mengikuti sikapnya ahlul ilmi, sikapnya ar-rasikhuna fil ilmi, sikapnya orang-orang yang kokoh ilmunya, yang dalam ilmunya. Apa itu? Menyatakan amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami percaya, kami beriman karena semuanya dari sisi Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki pemahaman, memiliki lub, memiliki pandangan, memiliki pemikiran yang cerdas, yang akan mengambil pelajaran. Kata Sabuni rahimahullah, kama akhbarallah ta'ala, sebagaimana Allah kabarkan demikian. Yutliquna ma atlaqahu, mengucapkan seperti apa yang diucapkan. Tadi sudah dikatakan membenarkan berita-berita Allah.
Dan juga yutliquna ma atlaqahu Allah. Itlaq mengucapkan kalimat apa yang diucapkan oleh Allah. Karena ada orang yang menyatakan kami percaya, kami beriman, tapi ketika mau mengucapkan kalimatnya enggak mau pakai kalimat yang Allah pakai. Enggak mau memakai kalimat yang Allah pakai. Pokoknya saya percaya. Yang namanya percaya adalah mengimani kebenaran apa yang terkandung di dalamnya. Dan juga beriman dan percaya dengan lafaz-lafaz yang dipakai dalam Al-Quran. Kalau lafaznya tangan, ucapkan tangan. Jangan ragu-ragu. Kalau lafaznya dikatakan alal arsy istawa, katakan istawa alal arsy. Kalau dikatakan fis sama, jangan ragu-ragu, dikatakan fis sama. Itu kan nanti mengandung makna kalau Allah di dalam langit, itu kan pikiran kamu. Ayatnya tersebut dengan kalimat yang jelas tidak berubah sekian abad dari pertama turunnya kepada Rasulullah SAW sampai hari ini. Aamintum man fis sama. Maka kalau ditanya aina Allah fis sama, pakai lafaz yang Allah pakai. Ini makna yutliquna ma atlaqahu. Mengucapkan kalimat seperti kalimat yang Allah ucapkan. Lafaznya seperti lafaz yang Allah ucapkan. Jangan khawatir. Karena beberapa ahlul bid'ah menyatakan kalau kita memakai lafaz Al-Quran nanti terkesan bahwa Allah itu dalam langit. Nanti terkesan khawatir dipahami, khawatir. A'antum a'lamu amillah. Apakah kamu yang lebih tahu atau Allah? Apakah kamu yang lebih pandai memilih kata atau Allah yang lebih pandai memilih kata? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Itu jawabannya. Tamat kalimat Rabbik. Telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu. Sidqan wa adlan. Kebenarannya dan keadilannya sempurna. Kata-katanya benar, hukum-hukumnya adil. Dan itu sepuncak-puncak, setinggi-tinggi keadilan dan setinggi-tinggi kebenaran. Yang paling bagusnya, yang paling tepatnya dalam memilih kata. Sehingga jangan percaya dengan orang-orang bodoh yang kurang iman. Kalau tidak bisa dikatakan tidak punya iman. Paling tidak kurang iman. Kenapa? Karena dia ragu bahwa kata-kata ini tepat. Mestinya jangan pakai kata-kata ini. Astagfirullah. Kita katakan tidak. Semuanya tepat. Dan kita pakai kata-kata yang ada dalam Quran sebagaimana apa yang Allah katakan. Apa salah kalau seseorang membaca Al-Quran? Tidak salah. Ya sudah. Berarti tidak salah kita katakan aamintum man fis sama. Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit? Apakah kalian tidak takut dengan Allah yang di langit, yang di ketinggiannya, yang di atas langit sana? Karena semua yang tinggi di atas dikatakan sumu, dikatakan sama. Langit dikatakan sama karena dia sumu, karena dia tinggi. Apakah dengan kata fis sama atau dengan kata istawa 'alal 'arsy? Min istiwa'ihi 'alal 'arsy wa yumirrunahu 'ala zahirihi. Yumirrunahu melewatinya sesuai dengan apa adanya. Dan itu nasihat para ulama, para imam ahlus sunnah. Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad dan lain-lain para imam ketika ditanya bagaimana dengan ayat-ayat sifat, bagaimana sikap kita dengan ayat-ayat ini, semua jawabannya sama. Amirruha kama ja'at bila kaif. Amirruha kama ja'at, lewatilah sebagaimana apa adanya tanpa kaif, tanpa bertanya kayak apa. Ini makna yumirruna ala zahirihi, melewatinya sesuai dengan zahirnya tanpa ditakwilkan, tanpa ditahrifkan, tanpa diseret maknanya kepada makna-makna lain. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah. Ilmu apa maksudnya? Ilmu tentang kaifiyah. Al-ilm bil kaifiyah. Menyerahkan ilmu bil kaifiyah, menyerahkan ilmu tentang kayak apanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya tidak tahu, Allah yang tahu. Di mana Allah? Di atas arasy-Nya. Kayak apa? Tidak tahu. Allah yang lebih tahu. Dikhabarkan kepada kita bahwa Allah di atas makhluk-makhluknya. Dikhabarkan oleh Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arasy-Nya, maka kita katakan sesuai dengan apa adanya. Adapun kayak apanya Allah tidak kabarkan, maka kita pun menyatakan tidak tahu. Ini mana yakiluna ilallah.
Wallahu a'lam. Itu yakiluna ilallah. Menyerahkan ilmunya pada Allah, yakni dengan mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu kayak apa dia di atas arasnya. Wa yaqulun, maka mengucapkan dengan kalimat amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah. Kama akhbarallahu ta'ala 'anil rasikhin. Sebagaimana Allah kabarkan tentang orang-orang yang rasikh, yang dalam ilmunya, bahwa mereka mengucapkan seperti itu. Dan Allah mengisahkannya dalam konteks memuji. Wa radiyahu minhum, dan Allah ridha kepada mereka dengan ucapan seperti itu. Fa asna alaihim, maka Allah pun puji mereka. Warasikhuna fil ilmi yaquluna rabbana, atau rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, maka mereka berkata, kami beriman dengan semua apa yang ada dalam Al-Quran. Karena semuanya dari sisi Rabb kami. Kami beriman dengan semua yang dikhabarkan dalam sunnah yang sahihah. Karena semuanya min indi rabbina. Semuanya min indi rabbina, walaupun dari ucapan Rasulullah, semuanya min indi rabbina. Karena Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi enggak akan berani mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Syekh Rabi' hafizahullah menyatakan bahwa muallif di sini menyebutkan, atau setelah menyebutkan ayat-ayat yang menetapkan tingginya Allah di atas arasnya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di ketinggiannya, maka dikatakan oleh musannif, oleh penulis, bahwa tokoh-tokoh para ulama, para imam-imam dari kalangan salaf tidak berselisih. Ijma'. Sedangkan ijma' adalah dasar ketiga setelah Quran wa sunnah. Quran wa sunnah wa ijma'. Ajma'u ala anna Allah istawa ala arsyih. Mereka ijma' sepakat bahwasanya Allah maha tinggi di atas arasnya. Dan bahwasanya dia di atas seluruh makhluk-makhluknya. Hatta jahadad dal. Dan begitu seterusnya dari sahabat, dari tabi'in, diikuti di belakangnya oleh para tabi'in dan para imam-imam sepakat. Hingga datangnya seorang dajjal kadzab yang pertama mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang nyeleneh, yang syad, yaitu Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham. Kemudian diikuti oleh siapa? Oleh Jahm bin Safwan. Kemudian diikuti oleh semua aliran sesat dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Aqlaniyah, rasionalisme dan seterusnya. Khalafus sunnah. Mulailah mereka menyelisihi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menyelisihi ayat-ayat Al-Quran, menyelisihi akal-akal sehat, dan menyelisihi fitrah. Quran sudah tahu, jelas mereka menyelisihi Quran. Hadis juga demikian, jelas mereka menyelisihi hadis. Apakah mereka menyelisihi akal? Padahal mereka sendiri mengaku bahwa mereka mengutamakan akal. Ternyata mereka juga menyelisihi akal-akal sehat. Karena akal berkata tinggi lebih mulia, rendah di bawah lebih hina. Iya kan? Itu akal sehat. Enggak ada penguasa yang mau taruh di bawah, rakyatnya di atas. Wahai Bapak Presiden, tunduk ke bawah begitu. Enggak ada. Enggak ada ceritanya. Itu akal. Mereka selisihi juga. Bahkan fitrah. Fitrah yang pernah kita sampaikan. Bahwasanya seorang kalau mengatakan ya Allah, tidak ada yang kemudian tunduk ke bawah ya Allah atau ke sana. Mesti menengadah kepalanya otomatis. Ya Allah. Itu fitrah. Fitrah menyatakan kalau Allah itu maha tinggi di atas. Sehingga ketika menyatakan ya Allah, mukanya menengadah ke atas. Ya Rabb, ya Rabb. Begitu juga mengangkat tangannya ke atas. Tidak ada yang kemudian ke bawah tangannya, mintanya ya Allah, atau ke samping ya Allah, atau ke kiri, ke kanan. Tidak ada. Kenapa fitrah? Walaupun mereka belum baca dalil apapun, mereka menyatakan ya Allah, mesti ke atas. Barakallahu fikum. Berarti mereka khalaful Quran, wa khalaful sunnah, wa khalaful ijma',
wa khalaful uqul, wa khalafal fitrah. Mereka menyelisih semua itu. Fama baqiya. Apa sisanya? Ditambah lagi khalafu a'immatal Islam. Kalau sudah ijma' berarti mereka menyelisihi tokoh-tokoh para imam ahlus sunnah. Ketika dikatakan yutliquna ma atlaqahu min istiwa'ihi wa yumirrunahu ala zahirihi, kata Syekh Rabi', ay al-a'immah muttafiqun. Yakni bahwa para imam juga sepakat ala anna an-nusus yajib an tabqa ala zahiriha, bahwa mereka sepakat nas lafaz dalam Quran dan sunnah wajib untuk tetap demikian, untuk tetap seperti keadaannya secara zahirnya, hatta yujad ma yusrifuha an hadha zahir, hingga ada dalil yang memalingkannya dari zahirnya. Barakallahu fikum. Ini kaidah. Bahwa semua lafaz Quran dan hadis semuanya difahami secara zahirnya, secara letterlek, secara tekstual. Teksnya begitu, ya begitu. Kenapa? Karena itu hukum asal. Itu hukum asal. Dipilihkan kata-kata oleh Allah untuk kalian pahami dengan bahasa Arab secara zahir. Baru kalau ada dalil lain yang memalingkan dari makna yang sesungguhnya kepada makna lain, dari makna lafaz yang satu kepada makna lafaz yang lain, maka saat itu kita terima kalau dalilnya benar, kalau dalilnya sahih. Seperti ketika dikatakan aula mastumun nisa, kalau kalian menyentuh para wanita, maka mandilah. Jadi nyentuh wanita batal. Habis itu ketemu nenggol istri batal. Kan begitu dohiri bukan? Zahir. Tetapi ada riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa makna aula mastumun nisa maknanya au jama'tumun nisa, kalau kalian menjimai para wanita. Berarti nyentuh itu maknanya jima, bukan nyentuh begitu saja batal, bukan. Selesai. Tayyib, sekarang saya tanya, apakah ada dalil yang memalingkan makna istawa an zahirihi menjadi istaula? Minal ayat awil hadis awil asar dari salaf. Kalau jawabannya tidak ada, maka kembali ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Numirruha kama ja'at ala zahirihi. Hukum asalnya adalah kita memahaminya secara zahirnya, secara letterleknya, secara tekstualnya. Tidak salah orang yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Allah. Tidak salah. Sebagaimana ketika bicara masalah tangan, Allah katakan, apa yang menghalangimu wahai iblis? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu untuk tunduk, sujud, menghormati apa yang aku ciptakan dengan tanganku? Itu mungkin maksudnya tangan, sebentar. Jangan bilang maksudnya tangan ini atau itu sebelum ada dalil. Dari mana kamu tahu maksud Allah menyatakan tangan itu maksudnya kekuatan? Dari mana tahunya? Dalil. Maksudnya tangan itu seperti tadi. Maksudnya lamastumun nisa atau jama'tumun nisa. Apakah dari para sahabat? Apa dari sunnah Nabi? Dari Rasulullah SAW? Kalau nggak ada, jangan sok tahu. Jangan sok pinter. Merasa diri tahu maksudnya Allah. Allah maksudnya ke sana. Allah maksudnya ke sini. Hati-hati. Yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Berarti dia mengada-adakan atas nama Allah kedustaan. Karena dia tidak mendapatkan wahyu. Dia tidak mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ilham, dia tidak mendapatkan ilmu langsung dari Allah, enggak memiliki ilmu ladunni. Dari mana dia tahu? Kalau ini maksud Allah ke sini, maksud Allah ke sana, dari mana tahunya? Kalau tidak tahu maksudnya, maka kembalikan pada hukum asalnya, yaitu ala zahirihi. Menurut teksnya. Teksnya dikatakan Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Selesai. Nah, sehingga dikatakan oleh para ulama salaf
bahwasanya tafsir ayat-ayat sifat adalah qiraatuha. Tafsiruha qiraatuha. Tafsirnya adalah membacanya. Apa makna Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa? Maknanya Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Itu tafsirnya. Tafsiruha qiraatuha. Tafsirnya adalah membacanya. Apa maknanya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Maknanya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Apa lagi yang perlu ditafsirkan? Enggak maksudnya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Terus Allah di atas arasnya istawa, maknanya Allah maha tinggi di atas arasnya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah maha tinggi di atas arasnya. Kamu ulangi baca. Itulah tafsirnya. Tafsiruha qiraatuha. Qala, demikian pula ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan la yujad abadan. Kalau mereka mau mencari dalil-dalil yang menyimpangkan makna zahir kepada makna lain. Fahal yujad man yusrifu hadhihi an-nusus? Apakah mereka temui ada satu dalil-dalil yang menyimpangkan makna zahir tadi kepada makna lain? Tidak akan didapati. Karena memang tidak ada. Tidak akan didapati. Tidak dari para salaf, tidak dari para sahabat, tidak dari para tabi'in, tidak dari para tabi'it tabi'in. Tidak ada. La yujad abadan, kata Syekh Rabi hafizahullah, tidak akan didapati selama-lamanya. Karena memang enggak ada. Bal balagatil adillah, bahkan sebaliknya, justru telah mencapai dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya, ma la yuhsa. Dalil-dalil yang hampir enggak bisa dihitung karena banyaknya. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 50 hadis. Padanya ada yang sahih, padanya ada yang lemah, yang semuanya mengandung tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Wa dzakara ma la yaqillu min 1000 dalil. Dan ada pula dalil-dalil yang tidak kurang dari 1000 dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala di ketinggiannya, maha tinggi, di atas langitnya, di atas seluruh makhluknya, mustawin, maha tinggi di atas arasy-Nya. Ma la yaqil an 1000, tidak kurang dari 1000 dalil. Ma la yaqillu an 1000 dalil, enggak kurang dari 1000 dalil. Berarti bisa 1000 dalil, barakallahu fikum. Enggak main-main. Berarti siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari 1000 dalil. Kira-kira yang seperti ini kecil atau besar? Oh, ini kan cuma perbedaan pendapat saja. La, ini bukan kecil, bukan hanya perbedaan pendapat. Ini perbedaan jalan. Yang satu jalan di atas kebenaran, yang satu jalan di atas kebatilan. Yang satu di atas jalan sunnah, yang satu di atas jalan bid'ah, yang satu di atas jalan tauhid, yang lain di atas jalan kufur. Kok kufur? Naam. Kata para ulama menentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dikatakan kufur. Barakallahu fikum. Khana bin a'azakumullah. Kama akkadna wa karrarna anna al-'uqula wal fitar tadullu ala dhalik. Sudah kita sebutkan, sudah kita tekankan, sudah kita tegaskan bahwa akal dan fitrah pun menyatakan demikian. Di samping 1000 dalil masih ada dalil akli, masih ada dalil fitrah. Wa khalafa fi dzalika haula'is sufaha. Ternyata masih ada yang menyelisihinya, haula'is sufaha min ahli dhalal. Kalau begitu kenapa mereka para sufaha ahli dhalal enggak dikafirkan, Ustaz? Oleh para ulama? Karena mereka enggak terang-terangan menyatakan saya enggak percaya. Mereka menyatakan saya percaya bahwa Allah Maha tinggi. Tapi maksudnya tinggi itu tinggi kedudukannya, tinggi kemuliaan. Ini yang bikin para ulama membenci mereka sekeras-kerasnya, tetapi masih tidak menyatakan mereka kufar. Karena memiliki takwil-takwil batil. Kalau saja mereka menyatakan saya tidak percaya dengan ayat yang beritakan Allah di atas, kafir dia. Keluar dari Islam. Qala wa yakiluna ilmahu ilallah. Ila akhirih, dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah, maknanya bahwasanya ahlul hadis, ahlus sunnah mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas langitnya, di atas arasy-Nya,
Tetapi barakallahu fikum, ilmunya tentang kayak apa adalah tidak tahu dan diserahkan pada Allah. Itu ucapan beliau. Sebagian manusia memahami bahwa yakiluna ilmahu ilallah, menyerahkan ilmunya kepada Allah, dikatakan itu tafwidul makna. Salah paham. Di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits dikatakan oleh Imam Musabuni bahwa para ulama yakiluna ilmahu ilallah, menyerahkan ilmunya pada Allah, berarti menyerahkan maknanya pada Allah. Oh, Allah 'alal 'arsy istawa, maknanya tidak tahu. Kita serahkan pada Allah. Salah. Bukan menyerahkan maknanya kepada Allah. Kalau makna zahirnya, makna lafadznya sudah bisa dipahami. Karena Allah katakan, Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Maka pahami dengan bahasa Arab. Bisa dipaham. Berarti apa yang yakiluna ilallah, apa yang diserahkan pada Allah, bukan maknanya, tetapi kaifiyahnya. Kayak apanya, seperti apanya. Hati-hati. Jangan mencari-cari lafaz-lafaz para ulama yang dikira mendukung mereka kemudian dipegang kuat-kuat. Padahal salah paham. Kata para mufawwidin, kami menyerahkan maknanya pada Allah itu karena Imam Musabuni mengatakan dalam kitabnya. Masya Allah. Seakan-akan pengikut Imam Ahlus Sunnah. Bahkan Imam Musabuni membawa para ulama. Berkata para ulama, yakiluna ilmahu ilallah. Ternyata tidak itu atau bukan itu yang dimaksudkan oleh Imam rahimahullah. Sedangkan mereka memaksudkan lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para mufawwid menyatakan bahwasanya kalimat tangan atau kalimat yadullah, yad itu jangan dipahami maknanya. Maknanya terserah Allah. Kalimat istawa 'alal 'arsy, istawa itu apa maksudnya? Tidak tahu. Serahkan pada Allah. Alhamdulillah. Ini kata Syekhul Islam adalah ahlut tajhil. Golongan pembodoh atau golongan yang membuat bodoh manusia. Jadi Quran diturunkan dengan bahasa Arab tapi nggak boleh dipahami. Yad maknanya apa? Nggak tahu. Terserah Allah SWT. Istawa, wallahu alam, terserah Allah SWT. Makna ini terserah Allah Ta'ala. Makna itu terserah Allah. Semua makna-makna sifat diserahkan kepada Allah. Maknanya, lafadznya kita terima. Maknanya, wallahu ta'ala a'lam. Ahli tajhil, ini golongan manusia yang membuat bodoh kaum muslimin. Quran diturunkan untuk dipahami. Quran diturunkan agar dimengerti. La'allakum ta'qilun, kata Allah. Agar kalian paham dengan akal kalian. Dengan pikiran kalian pahami. Sengaja diturunkan bahasa Arab supaya kalian paham. Berarti yang diserahkan kepada Allah bukan maknanya, tetapi kaifiyahnya. Amal istiwa fayaqta'una bi'annahu amrun thabitun lillah. Wa ma kaifiyah hadzal istiwa fayakiluna illallah. Maka seperti istiwa yang sedang kita bahas. Lafaz istawa kita terima. Kita imani. Itu dari Allah SWT bahwa Allah istawa di atas arasnya. Maknanya juga kita terima. Bahwa Allah SWT maha tinggi. Itu makna istawa ala. Artinya Allah maha tinggi di atas arasnya. Kita terima juga. Maknanya dan lafadznya. Tetapi yakilunal kaifiyah. Tetapi menyerahkan kayak apanya. Seperti apanya kaifiyahnya. Kepada Allah SWT. Kita katakan kita tidak tahu kaifiyahnya. Seperti apanya kita tidak tahu. Yang jelas tidak sama dengan makhluk di atas makhluk. Yang jelas sesuai dengan kemuliaan Allah, keagungan Allah, ketinggian Allah. Barakallahu fikum. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah bahwa al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wassu'alu anhu bid'ah. 4 kalimat diucapkan oleh beliau. Disebutkan oleh Imam Musabuni rahimahullah riwayat-riwayatnya dengan sanad-sanadnya. Ada yang marfu', ada yang mauquf ala Ummi Salamah
Dan ada pula yang sampai kepada imam-imam. Tetapi yang marfu dan yang nyampe kepada Ummu Salamah, riwayat-riwayatnya lemah. Kita lihat satu persatu. Qala rahimahullah, yani Imam As-Sabuni rahimahullah, akhbarana Abul Hasan Abdurrahman ibni Ibrahim ibni Muhammad ibni Yahya Al-Muzakka. Di beberapa lafaz-lafaz, di beberapa cetakan-cetakan disebut mudla, dan itu adalah tashif. Tashif ini salah tulisan, salah memahami manuskripnya. Yang benar adalah Al-Muzakka. Beliau adalah Abdurrahman ibni Ibrahim ibni Muhammad ibni Yahya An-Nisaburi. Kunyahnya Abul Hasan, anaknya Abu Ishaq Al-Muzakka. Beliau salah satu dari fuqaha Nisabur, ahli fiqihnya Nisabur. Beliau meriwayatkan dari Abi Hamid Ibni Syarqi dan juga dari Abil Abbas Al-Asam dan dari sekelompok para ulama. Warawa anhu, dan yang meriwayatkan dari beliau diantaranya Imam Hakim, Abu Abdullah dan lain-lainnya. Dan Hakim yang meriwayatkan dari beliau memuji gurunya. Kata Imam Hakim, orang ini kana minas salihin. Orang ini adalah orang yang saleh. Ubbad, ahli ibadah. At-tarikina lima la ya'ni. Orang yang termasuk golongan orang-orang yang meninggalkan apa yang sia-sia, yang tidak ada urusan baginya. Meninggalkan ma la ya'nihi. Qurra'ul Qur'an, dan termasuk pembaca-pembaca Al-Qur'an. Al-muksirin sima'al hadis, yang banyak mendengar hadis, periwayatkan hadis. Al-Khatib Al-Baghdadi juga memuji beliau. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, kana thiqah. Kana thiqatan. Beliau adalah seorang yang thiqah, terpercaya. Artinya terima hadisnya. Tuwfiya rahimahullah, meninggal rahimahullah dalam bulan Rabiul Awal pada tahun 397. Yang perlu diperhatikan kalau membaca riwayat hidupnya adalah pujiannya, thiqah atau tidak thiqah, untuk mengetahui bahwa riwayatnya diterima atau tidak diterima. Dan tahunnya untuk mengetahui bisa bertemu atau tidak bisa bertemu dengan rawi yang di atasnya, Ini baru Abul Hasan Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya Al-Muzakka. Beliau berkata, haddatsana Muhammad ibn Dawud Sulaiman Az-Zahid. Muhammad ibn Dawud ibn Sulaiman ibn Ja'far An-Nisabur, juga dari Nisabur. An-Nisaburi. Nisaburi nisbah kepada negeri Nisabur. Kunyahnya Abu Bakar. Huwal hafidh, beliau adalah penghafal, Az-Zahid, orang yang terkenal zuhudnya. Ahadu a'immah, salah satu dari para imam ahlul hadis. Kana saduqan maqbulan. Ini yang penting. Saduqan maqbulan, berarti juga diterima riwayatnya. Maqbul diterima, saduq, jujur. Dia singgah di Baghdad, bahkan tinggal di Baghdad dan menyampaikan hadis di Baghdad. Padahal dia Nisabur, orang dari Nisabur. Tetapi demikianlah para ulama, sering mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu. Warahala ila Jurjan, dia rehlah mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu sampai ke Jurjan, sampai ke Irak, sampai ke Hijaz, Makkah dan Madinah, sampai ke Mesir, sampai ke Syam. Keliling negeri untuk mencari ilmu. Dan kemudian pada akhir umurnya beliau kembali ke negeri asalnya, yaitu Nisabur. Wa tuwfiya biha, dan meninggal di Nisabur pada bulan Rabiul Awal tahun 342. Qala, beliau juga berkata kepada rawi yang di atasnya. Qala akhbarani, menghabarkan kepadaku Ali ibni Muhammad ibni Ubaid Abul Hasan Al-Hafidh min aslihi al-Atiq. Nyampaikan kepadaku Ali ibn Muhammad ibn Ubaid Abul Hasan dari tulisan aslinya. Siapa beliau? Qala huwa Ali ibn Muhammad ibn Ubaid ibn Abdullah Al-Baghdadi. Al-Baghdadi berarti nisbah kepada negeri Baghdad.
Kunyahnya Abul Hasan, Al-Hafidh, penghafal juga, Al-Bazzaz. Wulida sanata, lahir beliau pada tahun 252. Rawa an Abbas Dawari wa tabaqatihi. Dan meriwayatkan dari beliau Daruqutni. Daruqutni termasuk murid beliau. Berkata Khatib Al-Baghdadi memuji beliau. Kana thiqatan, hafidhan, arifan. Bagaimana hadisnya? Juga diterima hadisnya. Karena thiqah, terpercaya, hafidh, penghafal kuat, arifan. Meninggal di bulan Syawal pada tahun 330. Taib qal, beliau berkata, rahimahullah, haddatsana Abu Yahya Ibnu Kaisibah. Ini juga banyak lafaz-lafaz yang salah, banyak tashif, banyak terjadi tashif. Ada yang menulisnya kasbah, ada yang menulisnya kabisah. Dan itu semua tashif, keliru. Yang benar apa yang disebutkan di sini Kaisibah, karena itu yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat hidup beliau. Abu Yahya Ibn Kaisibah Al-Warraq. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, disebutkan huwa Abu Yahya Muhammad ibn Umar ibn Kaisibah An-Nahdi. Muhammad ibn Umar An-Nahdi. Kufi dia, nisbah kepada Kufah, orang Kufah. Haddatsa anhu Abul Abbas, yang meriwayatkan dari dia diantaranya Abul Abbas ibn Uqdah. Naam. Demikian dalam syarah usul. Enggak disebutkan keadaannya. Ini halnya tidak diketahui. Yang berikutnya haddatsana Abul Mughirah Al-Hanafi. Haddatsana Abul Mughirah Al-Hanafi. Huwa Abul Mughirah, sebelum Abul Mughirah masih ada yang terlewat. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Ashras Al-Warraq Abu Kinanah. Muhammad ibn al-Ashras Al-Warraq Al-Ansari Abu Kinanah namanya, atau kunyahnya Abu Kinanah, namanya Muhammad. Demikian disebutkan oleh beliau tanpa disebutkan rincian keadaannya. Qala haddatsana Abul Mughirah Al-Hanafi. Siapa Abul Mughirah Al-Hanafi? Qala Abul Mughirah Umair ibn Abdul Majid Al-Hanafi akhu Bakr, saudara Bakr. Menyampaikan Abul Mughirah dari Abdul Majid ibn Ja'far dari ayahnya. Wa haddatsa anhu, dan menyampaikan atau meriwayatkan dari dia adalah Abdah ibn Abdullah As-Sighar wa Zuhair ibn Harb wa Abu Khaisamah dan lain-lain. Lihat keadaannya. Qala anhu Yahya ibn Ma'in dhaif. Bahwa orang ini menurut Yahya ibn Ma'in lemah. Lemah hafalannya. Maka lemah riwayatnya. Wa qala Abu Hatim laisa bihi ba's. Kata Abu Hatim, ya enggak mengapa. Berarti sudah dua yang tidak diketahui keadaannya, satu lagi malah dhaif. Dan beliau menyatakan haddatsana Qurrah ibn Khalid. Adapun Qurrah ibn Khalid As-Sadusi Al-Basri, seorang hafidhul hujjah, seorang alim, hafidh, penghafal yang kuat, bahkan al-hujjah sebagai patokan dalam riwayat. Haddatsa an Muhammad, beliau meriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin, dan juga dari Al-Hasan Al-Basri, dari Amr ibn Dinar, dari orang-orang besar. Beliau mengambil ilmu dari mereka, meriwayatkan dari mereka. Adapun yang meriwayatkan dari beliau, yang berarti murid-muridnya, haddatsa anhu adalah Yahya bin Al-Qattan di antaranya, wa Bishr ibn Al-Mufaddal dan lain-lain. Berkata Ali bin Al-Madini memuji beliau, lahu nahu 100 hadis. Beliau memiliki hampir 100 hadis riwayat. Wa qala Yahya bin Ma'in An-Nisabur, Yahya bin Ma'in menyatakan, dan juga An-Nasa'i menyatakan bahwa orang ini thiqah, terpercaya. Apalagi sudah dikatakan tadi di awal al-hafidh al-hujjah. Kalau sudah al-hujjah itu Masya Allah. Berkata Yahya Al-Qattan yang termasuk muridnya mengambil ilmu dari beliau, bahwasanya Qurrah Ibn Khalid As-Sadusi Al-Basri dari Basrah
kana min asbati syuyukhina. Dia adalah salah seorang dari yang paling sabit, paling mantap riwayatnya dari guru-guru kami. Kata Yahya Al-Qattan, bahwa di antara guru-guru kami yang paling asbat riwayatnya, yang paling mantap dari beliau. Berarti permasalahannya pada 3 orang tadi. Yang satu dan kedua enggak jelas bagaimana keadaannya. Yang ketiga adalah yang disebutkan dhaif oleh Yahya bin Ma'in. Adapun dari Qurrah Ibn Khalid As-Sadusi Al-Basri, beliau menerimanya langsung dari Al-Hasan Al-Basri. Wal Hasan Al-Basri ma'ruf. Hasan ibni Abil Hasan. Abul Hasan bapaknya, nama aslinya Yasar Al-Basri, yang kunyahnya Abu Sa'id rahimahullah. Kana min sadatit tabi'in. Dia adalah salah satu dari tokoh-tokoh para tabi'in yang dilahirkan di Madinah dan dibesarkan di Madinah, bertemu dengan sekian para sahabat. Wa hafidha kitabillah, menghafal Al-Quran kitabullah di zaman khilafah Utsman radhiyallahu taala anhu. Wa lazama al-jihad wal ilm wal amal, dan beliau selalu dalam jihad, selalu dalam cari ilmu dan beramal. Wa kana ahad asy-syuja'an, beliau salah satu pemberani-pemberani, salah satu dari pemberani-pemberani dalam jihad. Berkata Ibnu Sa'ad menggambarkan keadaan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kana aliman thiqatan hujjatan ma'munan. Orang ini alim, thiqah, terpercaya, hujjah, merupakan sandaran para ulama, ma'mun, terpercaya. Abidan katsiral ilmi fasiha. Masih ada tambahan sifat berikutnya. Abidan, ahli ibadah. Katsiral ilm, banyak ilmunya. Fasihan, fasih dalam berbicara, dalam berbahasa Arab. Ila akhiri. Dan lain-lain dari pujian-pujian para ulama kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. An abihi, dari bapaknya. Siapa tadi bapaknya? Al-Hasan ibni Abil Hasan Yasar. Namanya Yasar. Al-Hasan anaknya Abul Hasan. Abul Hasan ini namanya Yasar. Bapaknya Yasar ibni Abdullah Al-Hudhali, Abu Izzah Al-Basri. Dan beliau adalah salah satu dari tawanan-tawanan asalnya. Berarti maula. Tahu maula? Bekas budak yang dimerdekakan. Dan banyak para ulama yang asalnya dari maula. Termasuk beliau rahimahullah, termasuk Tawus rahimahullah, termasuk sekian para ulama. Sampai-sampai dikatakan, sungguh dengan ilmu ini Allah muliakan siapa yang dikehendakinya. Dengan ilmu ini Allah memuliakan siapapun yang dikehendakinya, walaupun asalnya maula, asalnya dia turunan budak yang rendah, ternyata dengan ilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya di masanya, dimuliakan terus-menerus sampai hari ini masih dimuliakan. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Didoakan oleh seluruh kaum muslimin. Bapaknya dari Yasar, dari kalangan maula yang tinggal di Madinah. Kana abdan, tadinya Yasar ini adalah budak miliknya Rubai'. Rubai' perempuan binti Nadhr adalah bibinya Anas bin Malik. Rubai' bin Nadhr, Rubai' binti Nadhr adalah bibinya Anas bin Malik. Kemudian oleh beliau dimerdekakan. Oleh Rubai' binti Nadhr dimerdekakan Yasar ini. Wa tazawwaja, dan kemudian menikah di masa khilafah Umar bin Khattab. Maulad li Ummi Salamah. Nikahnya dengan bekas budak juga yang dimerdekakan oleh Ummu Salamah. Kalau bekas budak disebut dengan maula. Maula perempuan milik Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa radhiyallahu taala anhum, karena beliau termasuk sahabat. Yasar juga termasuk sahabat karena mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Hasan Al-Basri termasuk kibar tabi'in. Fa walada lahu Al-Hasan, setelah menikah dengan budak perempuan yang dimerdekakan oleh Ummu Salamah, maka lahirlah Al-Hasan Al-Basri. Maka Abul Hasan hadza sahabi.
Berarti Abul Hasan yakni Yasar adalah sahabi. Dia memiliki hadis yang diriwayatkan. Di antaranya hadis ini dari Ummu Salamah. Tetapi sayang sekali dari rawi yang di bawahnya tadi adalah seorang yang diperbincangkan. Ada yang menyatakan la ba'sa, ada yang menyatakan dhaif. Yaitu pada Abul Mughirah Umair ibn Abdul Majid Al-Hanafi Abu Bakr. Taib, dari bapaknya Yasar, dari siapa? Dari Ummu Salamah. Qalat bahwa Ummu Salamah berkata tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa tidak majhul. Artinya maklum, sudah diketahui maknanya. Wal kaifu ghairu ma'qul, dan kayak apanya tidak bisa dipahami oleh akal. Karena kayak apa, seperti apa itu enggak tahu, wallahu a'lam. Wal iqraru bihi iman, dan menetapkannya merupakan keimanan. Wal juhudu bihi kufrun, tetapi yang menentangnya adalah kufur. 4 kalimat. Pertama, bahwa istiwa tidak majhul, sudah diketahui maknanya. Sudah dibahas ya. Maknanya adalah ketinggian. Sedangkan kayak apanya ghairu ma'qul, enggak bisa dipahami, enggak bisa diketahui karena gaib. Kita enggak tahu. Tetapi menetapkannya merupakan iman. Adapun menentangnya merupakan kekufuran. Riwayat dengan sanadnya ini, di samping apa yang kita baca dari kitab kita Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh Imam Sabuni, diriwayatkan pula dengan sanad yang hampir sama atau sanad yang sama, bahkan dikeluarkan oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Juga dari jalan Al-Hasan Al-Basri dari Ummu Salamah. Tetapi dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah menukil ucapan Imam Malik rahimahullah yang ma'ruf seperti ini maknanya. Beliau berkata, wa qad ruwiya. Ucapan siapa ini? Syekhul Islam rahimahullah. Wa qad ruwiya hadzal jawab. Dan telah diriwayatkan jawaban seperti ini pula, seperti ucapan Imam Malik, dari Ummu Salamah. Mauqufan wa marfu'an. Ada yang mauquf alaiha, mauquf ala Ummi Salamah, ada yang mauquf, ada yang marfu' kepada Nabi. Walakin laisa isnaduhu mimma yu'tamad alaih. Kata Syekhul Islam, tetapi sayang sanadnya bukan sanad yang bisa dijadikan sandaran. Ruwiya itu sighah yang tamrid, menunjukkan kalau riwayatnya ada masalah. Wa ruwiya, dan diriwayatkan dari Ummu Salamah secara marfu'an wa mauqufan, tetapi sanad-sanadnya laisa mimma yu'tamad alaih, bukan sanad yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Demikian diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz kelima halaman 365. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah dengan ucapan yang hampir sama dari Imam Malik. Insyaallah kita akan bahas dengan sanadnya pada kajian mendatang billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.